Pemirsa, seluruh umat muslim diwajibkan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Namun ada beberapa golongan atau orang yang dalam kondisi tertentu tidak diwajibkan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Berikut ulasan jurnalis Metro TV Ica Ervina bersama pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Semarang Ustadz Rizka dalam segmen Hikmah Siang kali ini. Pemirsa, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan Maret ini, tahun 2025, umat muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menahan lapar dan dahaga kurang lebih 13 jam. Selain itu juga menjaga perilaku dan sikap dengan baik. Namun ada beberapa golongan dan juga beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kita akan membahasnya dalam Hikmah Siang. Ya, pemirsa, kita sudah bersama dengan seorang akademisi dari UIN Walisongo Semarang dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah di Kota Semarang. Sudah bersama dengan Ustadz Rizka. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kita ingin membahas terkait dengan golongan-golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Siapa saja Ustadz untuk golongan tersebut? Ya, puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang mana semua orang itu wajib berpuasa. Namun ada kelompok-kelompok khusus yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh tidak berpuasa. Itu orang Islam ketika dalam kondisi sakit. Jadi kalau orang lagi sakit dan dokter merekomendasikan tidak boleh berpuasa karena memang kronis, kemudian pernafasan terganggu, pencernaan terganggu, maka boleh tidak berpuasa. Atau muslim-muslim yang sedang dalam melakukan perjalanan. Nah, perjalanan ini dalam konteks dia berjalan agak jauh, kemudian khawatir ketika mengalami dahaga dan lain sebagainya, itu musafir boleh tidak berpuasa. Atau mereka yang dalam kondisi haid, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, itu malah haram untuk berpuasa. Nah, termasuk anak-anak yang belum balik, ya, anak-anak yang belum balik juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa, belum berkewajiban untuk berpuasa, tapi bagi orang tua mendidik, melatih anak-anak latihan berpuasa. Ada juga yang tidak berpuasa, mereka adalah golongan yang sudah tua renta. Jadi orang yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian dikhawatirkan kalau berpuasa malah staminanya semakin menurun. Nah, itu berarti boleh tidak berpuasa. Itu bagaimana bagi mereka yang tidak diwajibkan dan tidak bisa berpuasa tetap bisa mendapatkan pahalanya seperti itu? Iya, begini. Puasa ini kan salah satu ibadah yang memang super rahasia. Artinya siapapun orang nggak bisa mengetahui ini sedang berpuasa atau tidak. Mbak Ica, saya itu sedang berpuasa atau tidak. Itu sangat rahasia. Nah, kalau yang disebutkan adalah soal puasanya, maka yang tidak berpuasa ya tidak akan mendapatkan pahalanya puasa. Akan tetapi puasa ini dimensinya luas. Ada dimensi spiritual. Artinya bahwa ini tugas tanggung jawab manusia kepada Tuhannya. Dia ketika bulan puasa diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban mutlak bagi orang Islam. Akan tetapi ketika melihat ada ilat, ada alasan-alasan tertentu, maka agama memperbolehkan dia tidak berpuasa karena alasan yang khusus tadi. Nah, kalau ibadah yang spiritual tidak bisa, maka ada cara untuk menggantikan dia berpuasa. Bagi orang yang haid, bagi orang yang musafir, bagi orang yang sakitnya belum sampai kronis, masih ada ikhtiar bisa sembuh, maka dia wajib mengkodok puasanya di hari yang lain. Itu ada apa sih kodonya, seperti apa? Seperti persis puasa, tapi di luar bulan suci Ramadan. Jadi maka mengganti puasa seperti Ramadan, persis dari mulai subuh sampai maghrib di luar bulan suci Ramadan. Artinya tanggung jawab dia berpuasa sudah selesai. Nah, kalau bagi yang sudah sepuh, yang tidak mungkin sembuh, ya, atau orang yang sakit sangat kronis sekali, maka dia tidak wajib mengkodok.
tapi harus membayar fidyah. Membayar beras atau boleh digantikan uang yang nilai dari pahalanya dia bersedekah itu sama dengan pahala berpuasa. Nah, dimensi yang lain adalah dimensi sosial. Ada tugas tanggung jawab menggantikan pahala puasa itu dengan tadarus Al-Quran. Kemudian kalau dia tidak haid, ya kan, dia udah sepuh, bisa baca Al-Quran, bisa dia musafir, takut kehausan, kepanasan, dia bisa baca Al-Quran. Atau beribadah sosial, sedekah. Kemudian amalan-amalan soleh yang lain yang itu memampukan dirinya untuk semakin dekat dengan Allah tanpa bisa melaksanakan puasa karena Islam memperbolehkan. Islam mempermudah, ada berbagai syariat kemudahan untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, tapi terkait dengan membayar fidyah bagi orang tua yang tidak bisa membayar puasa setelah bulan Ramadan. Ini dibayarkannya seperti apa secara syariat agama? Ya, jadi begini, ada banyak cara orang membayar fidyah. Kalau lumrahnya di Indonesia ya dengan menggantikan beras. Misalnya hari ini saya membagikan sekitar 200-an pengganti fidyah orang yang sudah tua, sakit, kita bagikan pada masyarakat dalam bentuk beras. Bisa juga uang. Uang itu macam-macam, ada yang menyebutkan 60.000 minimal, ada yang menyebutkan lebih atas lebih bagus. Kalau beras ya sekitar 1,5 itu menggantikan. Nah, artinya bahwa Inad dina yusrun, agama Islam ini agama yang mudah, agama yang memberikan sebuah makna kondisi orang tertentu itu tidak sama dengan orang-orang yang normal. Jadi kalau orang sholat normalnya berdiri, kalau nggak bisa berdiri maka bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk dia bisa tidur, kalau nggak bisa tidur dia berbaring, kalau nggak bisa berbaring hanya cukup isyarat, kalau nggak bisa ya disolati. Puasa juga sama. Kalau dia normal puasa ya. Kalau dia nggak normal ada rukhsahnya, tapi diqadha. Kalau udah nggak bisa ya sudah, jangan khawatir. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga dalam kondisi apapun Allah akan memperhatikan segmentasi kehidupan yang manusia itu punya kewajiban, tapi karena kondisinya nggak kuat, berarti agama memberikan solusi-solusi yang menyamakan dengan treatment cara dia melaksanakan ibadah yang seperti normalnya umat Islam. Boleh nih Ustadz sampaikan kepada pemirsa apa saja sih yang harus kita lakukan bagi mereka yang tidak berpuasa gitu. Ya, para pemirsa yang saya hormati, agama Islam adalah agama yang memperhatikan tentang kebersamaan. Agama Islam adalah agama yang memperhatikan tentang kesalehan sosial. Artinya bahwa setiap seseorang itu berpotensi untuk soleh. Setiap orang berpotensi untuk menjadi ahli surga. Nah, jika memang dalam kondisi tertentu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mampu berpuasa, maka pahala-pahala yang mengikut sertakan puasa di bulan suci Ramadan nilainya sama dengan ketika mereka berpuasa. Artinya ketika ia melaksanakan sunnah, maka ibadah sunnahnya itu sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di bulan suci Ramadan seperti ini, bagi umat Islam yang bisa berpuasa harus berpuasa. Jangan cari alasan. Bagi yang tidak mampu bisa mengikuti sholat sunnah, baca Al-Quran, bersedekah, menjenguk orang tua, berbagi kasih. Apalagi bagi umat Islam yang sudah menghitung zakatnya di bulan Ramadan seperti ini, maka ia sudah berhitung kewajiban zakat malnya, zakat dunianya, zakat hartanya. Termasuk jangan lupa yang terpenting sangat murah, apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah jaminan pahala kita puasa ini akan sampai kepada Allah kalau dia berzakat fitrah. Sangat tidak pantas kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan sudah 30 hari komplit tapi lupa bayar zakat fitrah, atau bukan lupa, memang sengaja. Artinya
pahala puasanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ditekankan Islam tidak mempersulit untuk Tidak, umatnya ya sama sekali Ustadz. tidak. Ya Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ini pembahasan kita terkait dengan bagi mereka yang tidak bisa berpuasa. Artinya tadi ada golongan-golongan dari anak yang belum balik, kemudian orang tua yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang sakit dan perlu proses penyembuhan sehingga bisa dibayar melalui fidyah, kemudian bisa juga diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Artinya tidak membatasi dari untuk mendapatkan pahala dalam bulan suci Ramadan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ica Ervina, Novi Andrea, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.